Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji selalu syukur kita kepada Ilahi Rabbi bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, dan salam sejahtera tetap tersanjungkan ke junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, kami Simatupang diperjalankannya ke tempat ini. Tempat ini adalah perusahaan termasuk multinasional, yaitu grup Unilever. Saya bersama teman-teman berusaha yaitu dalam menjalankan amanah-amanahnya itu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi dalam usaha kita dan juga perusahaan ini. Karena kita tahu hidup kita ini, dalam berkehidupan ini, dalam beraktivitas ini harus selalu berkah, ya Pak. Banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita maupun saya juga sendiri mengalami keberkahan itu kurang rasanya, hilang rasanya. Kadang uang banyak tapi cepat habis. Tapi gaji pun banyak kok nggak cukup. Nah, ya inilah mungkin keberkahan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita coba menggali bagaimana supaya hidup kita berkah itu dimanapun kita bekerja, beraktivitas harus melibatkan ilahiyah apapun itu. Ya. Coba menurut Pak Anas, untuk supaya berkah, kira-kira Pak Anas apa kira-kira resep-resepnya yang berkah dalam bekerja, beraktivitas itu sehari ini, supaya hidup kita ini supaya sedikit tapi cukup. Nah, walaupun nggak punya uang tapi kelihatan itu jangan saja. Ya ini kira-kira menurut Pak Anas mungkin kit-kit apakah resep-resepnya itu, apapun namanya itu, yang kita perbaiki karena hilang keberkahan itu. Apakah kita tidak melibatkan ilahi dalam kerjaan itu? Apakah namanya kita itu tidak menjalankan amanah-amanah dengan baik? Nah, tidak sesuai dengan tuntunannya. Mungkin Pak Anas bisa menerangkan. Kalau menurut saya bedakan dulu Pak ya. Ya. Menjadi dua bagian. Ya. Wilayah profan dan wilayah spiritual. Ya. Ke horizontalnya dan ke vertikalnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau urusan vertikal itu memang harus tetap dijalankan sesuai kepercayaan masing-masing. Misalnya gini, kalau menurut agama Islam berkah itu kita harus gali dulu. Istilahnya paradigmanya kemana dia? Barang yang bersih-bersih dulu. Jadi kalau kita cari rezeki, pastikan rezeki kita itu bersih dulu. Setelah bersih, barulah kita nanti atur. Dan gini Pak, kita harus pandai bersyukur juga. Pandai bersyukur. Karena menurut saya, meskipun kita dikasih berkat, tapi kalau kita tidak pandai bersyukur ya juga sulit. Jadi yang pertama harus bersih dulu. Kita cari pekerjaan tadi yang baik. Kita dan menerima rezeki tadi kita harus dapat bersyukur, gampang bersyukur. Itu kalau wilayah vertikalnya Pak ya. Kalau ke horizontalnya ya kita harus baik ke sesama. Baik sesama. Iya. Jadi maksudnya gini, baik ke sesama adalah gimana caranya kita memahami berkah itu nggak cuma untuk kita sendiri. Jadi misalnya Pak Kame tadi. Iya. Pak Kame mempunyai satu pelajaran berkah. Iya. Tapi supaya bisa menjadi berkah ke sesama, Pak Kame nge-share ke saya, ke teman-teman yang bertanya. Jadi berkah yang pertama harus bersih, dan kedua harus kita pandai bersyukur. Yang ketiga, gimana ya berkah itu bisa tersampaikan ke sesama kita manusia.
Itu Pak. Iya iya, memang kita itu apapun itu kondisi kita, apapun pekerjaan itu kita selalu libatkan ilahi ya. Iya, betul. Libatkan ilahi, dan kita sudah libatkan dia, kita harus menerima apapun yang diberikannya kan Mona. Kalau menerima apapun yang diberikannya itu, semisal gini, mungkin gaji saya sedikit, ya tidak banyak. Ada teman saya sejabatan dengan saya, penghasilannya banyak, kerjanya sama, ya kontraknya sama, tapi itu tidak menghalangi untuk penerimaan saya kepada ilahi, karena saya dikasih rezeki itu sedikit, ya harus saya terima ya. Betul. Karena kalau kita ada penolakan, ya bisa-bisa juga ya nggak berkah, hilang, karena kita tidak mau menuruti ketetapannya ya. Menurut saya adalah berkah itu harus berkorelasi dengan rasa syukur Pak. Iya. Jadi dia harus diikuti dengan rasa syukur tadi. Rasa syukur. Iya betul. Tapi Pak Anas begini, untuk dalam berkehidupan itu, untuk mendapatkan rasa syukur itu nggak semudah itu. Memang. Tapi kalau kita benar-benar tidak melangkah dari Kecil-kecil. penerima ini loh, penerimaan ketentuan-ketentuan yang diberikannya itu. Nah, seperti saya berteman sama Pak Anas, ya harus menerima. Umpamanya dikasih sakit itu harus menerima, dikasih sehat pun harus menerima. Jangan ada rasa keluh kesah kan. Ini kadang-kadang kita dalam berkehidupan ini kadang-kadang kita nggak paham di sini. Itu makanya kita ada rasa penolakan di ketentuan yang Allah berikan itu, sehingga untuk rasa syukurnya itu agak sulit. Kenapa? Kita harus, kan katanya gini, tidak ada sejengkal pun benda bergerak sesuai dengan izinnya, kalau nggak salah. Jadi sesuai dengan apapun yang diberikan kepada kita itu sudah ketetapannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik itu suka duka, gelisah ataupun senang, ya sudah, kita harus memang ridho. Betul. Jadi saya di sini loh, akhir-akhir ini saya gini, ada suatu akhir ini saya dapat pencerahan dari YouTube misalkan. Kita ini harus ridho hari ini apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah kita ridho, insya Allah itu akan memberkati, merahmati dan memberkahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti. Ya. Makanya di situ, kalau kita nggak ridho, pokoknya dikasih kita miskin, dikasih kita ya susah dalam kehidupan, gelisah, itu ya kan sendiri kan kita belum bisa untuk mendapatkan syukur itu gitu loh. Iya, kalau kita tahu syukur ini adalah rasa setinggi-tingginya doa, kan alhamdulillah itu termasuk puji syukurnya kepada Allah, berarti alhamdulillah puji syukur seluruh sekalian alam. Berarti bukan kita tok yang bersyukur, alam pun bersyukur. Bersyukurnya alam ya bisa sesuai dengan gerak-geriknya kan gitu. Jadi ya itulah, kalau tidak mau atas ketetapan yang Allah berikan, itu tidak bersyukur, nggak bersyukur, nggak mungkin, karena itulah di dalam penerimaan kita itu sebetulnya nggak ada rasa keluh kesah. Harus pertama-tama kita kuatkan dulu penerimaan itu. Penerimaan itu gini. Kadang-kadang seperti bos kita di sini, Bu Ulpa. Kadang-kadang kita dimarahin. Sebetulnya dimarahin itu untuk kita supaya hidup kita jadi baik, lebih berkah. Makanya dimarahin, di sini diingatkan, kurasa itu nggak ada yang salah. Jadi kehidupan itu kurasa nggak ada yang salah, Pak Anas ya. Yang menurut itu. Nah, ini kadang-kadang kita inilah tidak ada rasa keluh kesal dalam beraktivitas ini sehari-harinya ya, untuk supaya jadi berkah, ya betul. Nah,
Jadi kira-kira Pak Anas bisa ada menambah sedikit lagi? Jadi itu menurut saya gini, sama satu tambah lagi. Semua yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu kalau saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hukuman, yang kedua peringatan, yang ketiga itu ujian. Hukuman, peringatan, ujian. Di situ nanti kita bisa mengklasifikasikan bentuk masalah apa yang kita terima itu pasti meliputi 3 bagian. Kalau nggak ujian, hukuman, pasti peringatan. Jadi nggak semua yang diberikan itu bentuknya ujian atau hukuman atau peringatan. Iya. Tinggal kita menafsirkan itu sendiri. Misalnya Pak sakit, Pak Kamai sekarang sakit. Iya. Apakah menjadi ujian atau hukuman itu harus di belakang dulu melihat. Iya. Jangan-jangan sebelum ini Pak Kamai nggak pernah tidur. Itu dihukum. Iya, dihukum dulu atau supaya istirahat ya. Betul. Beristirahat. Itu atau diperingati. Ada peringatan. Jangan tidur di malam-malam nanti kamu sakit. Berarti gini Pak Anas. Berarti dalam berkehidupan kita ini ada suatu tanda dan perintahnya itu tadi ya. Tandanya itu badan kita ini dirawat, tandanya perintahnya umpamanya sakit ya, perintahnya kamu berobat. Nah, jadi perintahnya itu kalau kita tidak laksanakan berarti ya nggak bisa jadi. Berarti kan mikirnya kan semuanya hukuman, nggak bisa bersyukur. Berarti kita sebetulnya kalau kita cerdas tak mati dalam berkehidupan apapun itu Allah itu memberikan suatu tanda dan perintah. Iya. Iya, coba kalau dilihat gitu ada sebuah tanda apapun itu, seperti Pak Anas umpamanya menyalakan komputer, umpamanya apa yang nggak benar, kan ada tanda-tanda di sini diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, tanda perintahnya itu nggak diperbaiki, ya kamu jadi. Di Al-Baqarah itu ada Pak, dibuat tanda-tanda untuk orang yang berpikir gitu. Jadi dibuatkan tanda-tandanya gitu. Semuanya sebenarnya nggak langsung diberikan gitu. Jadi meskipun bentuknya hukuman dikasih dulu tandanya, meskipun bentuknya ujian dikasih dulu tandanya. Tapi kadang-kadang kita nggak cerdas sih, nggak mau cerdas gitu. Kalau nggak cerdas sih nggak masalah ya. Bayangkan nggak mau cerdas itu. Nggak mau cerdas, nggak mau kita namanya memperbaiki diri ya, membaca yaitu perintah-perintahnya Allah itu nggak mau mentafakuri diri kita ini ya. Nah, apa yang kita baca dan betul ditafakuri dalam suatu aktivitas keseharian. Sama kayak sholat, bukan nggak bisa sholat tapi nggak mau sholat yang baik. Kalau nggak bisa sholat kan beda urusan itu, memang nggak tahu. Tapi yang benar kan bukan nggak bisa sholat tapi nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Nah, itu beda dari hitungannya. Antara nggak mau dan nggak bisa beda. Beda ya. Sama yang tadi kayak bersyukur. Bukannya nggak bisa bersyukur, tapi nggak mau bersyukur. Nggak mau bersyukur itu ya, nggak mau bersyukur, nggak mau menerima, karena menerima itu termasuk syukur ya. Kalau menerima kan termasuk terima kasih syukur kita bahwa diberikan kita sehat, ya menjalankan amanah-amanah, baik beribadah, itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syukur baru nanti diberi berkah. Karena kita kan bersandar dengan jangka panjang, terus enak menjalaninya. Nggak habis-habis. Kalau nggak bersyukur mana bisa berkah. Jadi bersyukur dulu baru berkah menurut saya. Berarti syukur ini termasuk salah satu termasuk pintu kita untuk mendapatkan rezeki itu ya. Iya. Kalau rezeki itu jadi berkah ya. Pak Kami diberi apapun tapi nggak pernah bersyukur mana bisa berkah. Itu logikanya. Jadi bersyukur dulu. Kalau terima yang dikasih baru menjadi berkah. Iya, benar. Berarti gini, dalam kita ini sebetulnya kalau kita lihat ya, Subhanallah, Subhanallah Maha Suci Allah, Subhanallah berarti menerima segala pun yang diberikannya Allah kepada kita ya. Waduh, habis yang mana? Ini mana? Dulu aja. Gini, gimana? Untuk dia pulang, coba ini.